Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang kiai bernama Pak Rahmat. Meskipun seorang kiai, Pak Rahmat hanyalah seorang lelaki sederhana, bahkan hidupnya jauh dari kecukupan. Tidak ada tanah warisan atau kekayaan lain yang ia miliki. Ia hanya hidup dari hasil pekerjaan serabutan yang bisa ia temukan di sekitar desa. Masyarakat mengenalnya sebagai sosok alim yang bijaksana, namun mereka tidak tahu bahwa setiap hari Pak Rahmat harus menahan lapar karena penghasilannya yang tidak cukup untuk membeli makanan. Pak Rahmat tinggal sendirian di sebuah gubuk kecil yang hampir roboh. Atapnya bocor, dan dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah lapuk dimakan waktu. Di dalam gubuk itu, tidak ada perabotan mewah. Hanya ada sebuah tikar tua dan kitab-kitab agama yang menjadi harta paling berharga bagi Pak Rahmat. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah bangun dan melaksanakan salat tahajud. Suara doanya yang lirih menjadi saksi bahwa ia selalu meminta kepada Tuhan agar diberikan kekuatan menjalani hidup yang penuh ujian ini. Di desa tersebut, Pak Rahmat tidak memiliki pekerjaan tetap. Kadang-kadang, ia diminta membantu membersihkan masjid oleh warga sekitar atau membantu para petani di sawah. Namun, penghasilan dari pekerjaan tersebut sangatlah minim. Seringkali, ia hanya dibayar dengan sekantong beras atau beberapa potong singkong. Meski begitu, Pak Rahmat tidak pernah mengeluh. Ia selalu bersyukur atas apapun yang diterimanya. Pada suatu hari, Pak Rahmat merasa sangat lapar. Sudah 2 hari ia hanya makan nasi tanpa lauk. Perutnya terasa perih, tapi ia tetap mencoba menahan rasa lapar itu dengan berzikir. Ia berusaha untuk mengalihkan pikirannya dari rasa lapar yang menggerogoti perutnya. "Ya Allah, kuatkanlah hamba-Mu ini," bisiknya dalam hati. Namun, rasa lapar itu semakin kuat, hingga tubuhnya mulai gemetar. Waktu pun berlalu, dan hari mulai gelap. Pak Rahmat bergegas menuju masjid untuk mengaji anak-anak desa. Meski tubuhnya lemah karena lapar, ia tetap berusaha tersenyum dan menyampaikan pelajaran dengan penuh kesabaran. Anak-anak sangat menyukai Pak Rahmat karena ia selalu mengajarkan mereka dengan kelembutan. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang tahu tentang kesulitan yang dialami gurunya itu. Selesai mengajar, seorang ibu dari muridnya datang dan memberikan sekantong kecil beras sebagai tanda terima kasih. Pak Rahmat sangat terharu dan menerima pemberian itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih banyak, Bu. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu," ucapnya tulus. Ibu tersebut hanya tersenyum, tanpa tahu betapa berarti sejumput beras itu bagi kehidupan Pak Rahmat. Dalam perjalanan pulang,
Pak Rahmat tak kuasa menahan air mata. Ia merasa begitu kecil dan tak berdaya. Kadang ia bertanya-tanya mengapa ia harus menjalani hidup yang begitu berat. Namun, setiap kali perasaan itu muncul, ia segera ingat bahwa cobaan adalah bentuk kasih sayang. Tuhan, mungkin ini cara Allah menguji kesabaranku, pikirnya sambil menahan tangis. Sesampainya di rumah, Pak Rahmat langsung memasak sedikit beras yang didapatnya tadi. Ia hanya memasak separuhnya agar bisa bertahan untuk beberapa hari. Ia makan dengan penuh rasa syukur, meskipun lauknya hanya garam. Saat butiran nasi masuk ke mulutnya, ia merasakan nikmat yang luar biasa. Bagi orang lain, mungkin ini makanan yang sangat sederhana, tapi bagi Pak Rahmat, ini adalah karunia yang besar. Namun, tak lama setelah makan, tubuhnya tiba-tiba terasa lemas. Ia jatuh terduduk di lantai, dan pandangannya mulai kabur. Pak Rahmat sadar bahwa tubuhnya sudah terlalu lama kekurangan gizi. Meski begitu, ia tetap tidak ingin merepotkan orang lain. Ia hanya berbaring di lantai sambil berharap tubuhnya bisa pulih esok hari. Namun, malam itu menjadi malam yang panjang bagi Pak Rahmat. Di pagi harinya, seorang tetangga menemukan Pak Rahmat terbaring tak sadarkan diri di rumahnya. Tetangga itu segera memanggil warga desa, dan Pak Rahmat pun dibawa ke puskesmas terdekat. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa Pak Rahmat kekurangan gizi dan harus beristirahat total. Warga desa merasa sangat prihatin melihat kondisi kiai mereka yang begitu lemah. Selama beberapa hari, warga bergantian menjenguk dan membawakan makanan untuk Pak Rahmat. Ia merasa sangat terharu atas perhatian mereka. Namun, meski sudah pulih, Pak Rahmat tetap kembali menjalani kehidupan sederhananya. Ia kembali bekerja sebagai pesuruh dan mengajar anak-anak mengaji, meski penghasilannya masih sangat minim. Pak Rahmat sering kali berdoa di malam hari, meminta kekuatan agar bisa terus bertahan. Ia berusaha ikhlas menerima setiap takdir yang diberikan Tuhan. Meskipun hidupnya penuh kesulitan, ia tetap menjalani hari-hari dengan senyuman. Baginya, kebahagiaan sejati adalah ketika ia bisa bermanfaat bagi orang lain. Hari-hari berlalu, dan usia Pak Rahmat semakin bertambah. Tubuhnya semakin kurus dan lemah, tapi semangatnya tak pernah pudar.
Ia tetap mengajarkan kebaikan kepada anak-anak desa, berharap ilmu yang ia berikan bisa menjadi amal jariyah baginya kelak. Suatu hari, Pak Rahmat tidak terlihat keluar rumah. Warga yang khawatir segera mendatanginya. Ternyata, Pak Rahmat sudah terbaring lemah dengan senyuman tenang di wajahnya. Ia telah meninggalkan dunia ini dengan tenang, dalam keadaan yang sederhana dan penuh keikhlasan. Kepergian Pak Rahmat meninggalkan duka yang mendalam bagi warga desa. Meskipun hidupnya penuh dengan keterbatasan, namun ia telah memberikan banyak pelajaran berharga tentang ketulusan, kesederhanaan, dan kesabaran. Setelah Kiai Rahmat meninggal dunia, penduduk kampung sangat berduka. Kiai Rahmat dikenal sebagai sosok yang bijaksana, sederhana, dan selalu membantu siapa saja yang membutuhkan. Namun, ada satu hal yang tidak banyak diketahui orang, beberapa hari sebelum wafat, Kiai Rahmat sering mengeluh kelaparan. Ia tidak menceritakan hal ini kepada banyak orang, tapi salah seorang santrinya pernah mendengar beliau berkata, "Ini mungkin ujian terakhir dari Allah." Meskipun begitu, beliau tidak mengeluh dan tetap menjalani hari-harinya dengan sabar dan ikhlas. Setelah beliau dimakamkan, ada kejadian luar biasa yang membuat banyak warga kampung terheran-heran. Beberapa hari kemudian, makam Kiai Rahmat mulai mengeluarkan aroma harum yang sangat khas. Bau wangi itu begitu kuat, seakan-akan ada bunga-bunga segar yang ditaburkan di atas makam setiap hari, meski sebenarnya tidak ada siapapun yang menaburkan bunga. Kabar tentang makam Kiai Rahmat yang harum menyebar dengan cepat di kampung, dan banyak orang yang datang untuk melihatnya. Mereka merasa ada sesuatu yang luar biasa dengan kepergian sang kiai. Tidak sedikit orang yang percaya bahwa aroma wangi itu adalah tanda kebaikan Kiai Rahmat semasa hidupnya, sebuah simbol bahwa beliau diangkat dengan cara yang mulia oleh Allah. Hari demi hari, semakin banyak orang yang datang ke makam Kiai Rahmat. Mereka tidak hanya sekadar ingin melihat keajaiban itu, tetapi juga memanjatkan doa dan berharap mendapatkan berkah dari kebaikan Kiai Rahmat semasa hidupnya. Beberapa warga bahkan mengaku merasakan kedamaian dan ketenangan hati ketika berada di dekat makamnya. Mereka yakin bahwa Kiai Rahmat telah mencapai derajat tinggi di sisi Allah. Cerita tentang makam Kiai Rahmat yang harum pun menjadi legenda di kampung itu, menginspirasi orang untuk menjalani kehidupan yang baik dan ikhlas, seperti yang dicontohkan Kiai Rahmat semasa hidupnya. Setelah makam Kiai Rahmat mengeluarkan aroma harum, keajaiban lain mulai terjadi. Suatu malam, salah seorang penduduk kampung, Pak Hasan, bermimpi bertemu Kiai Rahmat. Dalam mimpinya, Kiai Rahmat terlihat berbeda dari biasanya. Ia mengenakan jubah putih bersih yang bercahaya, dan di kepalanya bertengger sebuah mahkota indah, seperti mahkota seorang raja. Pak Hasan sangat terkejut melihat sosok Kiai Rahmat yang tampak begitu agung dan bercahaya. Dalam mimpinya, Kiai Rahmat tersenyum lembut dan menyapa, "Jangan khawatirkan aku. Tempat ini penuh kedamaian, dan Allah telah memberiku anugerah yang tak ternilai." Suara beliau terdengar lembut, tetapi penuh wibawa.
Pak Hasan merasa seperti berada di suatu tempat yang sangat indah dan damai. Saat terbangun, Pak Hasan masih merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia segera menceritakan mimpinya kepada tetangga-tetangga, dan kabar itu cepat menyebar. Banyak warga kampung yang meyakini bahwa Kiai Rahmat telah mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah. Mereka percaya bahwa mahkota yang dikenakan Kiai Rahmat adalah tanda kehormatan dari Allah, sebagai balasan atas kebaikan dan ketulusan hati Kiai Rahmat semasa hidupnya. Kisah tentang mimpi Pak Hasan semakin menambah keyakinan orang-orang tentang kemuliaan Kiai Rahmat. Makin banyak orang yang datang berziarah, membawa bunga, dan berdoa di makam beliau. Bahkan, setiap malam Jumat, makam Kiai Rahmat tak pernah sepi dari warga yang berkumpul untuk membaca doa bersama, mengenang kebaikan dan keteladanan beliau. Mereka berharap bisa meneladani sifat-sifat mulia Kiai Rahmat dalam kehidupan mereka, sehingga kelak bisa menyusul ke tempat yang penuh kedamaian seperti yang dilihat Pak Hasan dalam mimpinya. Cerita tentang Kiai Rahmat pun berkembang menjadi legenda yang hidup di hati masyarakat kampung itu, menginspirasi generasi demi generasi untuk terus berbuat baik dan ikhlas dalam menjalani kehidupan. Seiring berjalannya waktu, kisah Kiai Rahmat yang makamnya memancarkan aroma wangi dan kemuliaan yang tampak dalam mimpi Pak Hasan semakin tersebar luas, hingga mencapai desa-desa lain di luar kampung tersebut. Orang-orang dari berbagai tempat merasa terpanggil untuk datang dan berziarah ke makam Kiai Rahmat, bukan hanya karena keajaiban yang terjadi, tetapi juga karena keinginan mereka untuk mengambil pelajaran dari kebaikan dan ketulusan Kiai Rahmat semasa hidupnya. Maka, setiap harinya, makam Kiai Rahmat semakin ramai dikunjungi. Ratusan orang datang dari jauh, hingga akhirnya jumlah mereka mencapai ribuan. Mereka datang dengan penuh harapan, membawa doa-doa yang dipanjatkan dengan tulus. Beberapa orang percaya bahwa makam Kiai Rahmat memiliki keberkahan, sehingga mereka berharap mendapatkan kemudahan, kedamaian, bahkan kesembuhan dari penyakit mereka. Melihat banyaknya orang yang datang, warga kampung kemudian bergotong royong untuk merapikan dan memperluas area di sekitar makam, agar para peziarah bisa merasa lebih nyaman. Mereka mendirikan sebuah bangunan sederhana sebagai tempat berteduh, serta menyediakan tempat duduk untuk orang-orang yang ingin berdoa atau bermunajat lebih lama. Bahkan, beberapa pedagang kecil dari desa sekitar pun mulai menjajakan dagangannya, seperti bunga untuk ziarah dan air minum untuk para peziarah. Di antara para peziarah, banyak yang mengaku merasakan kedamaian yang luar biasa ketika berada di dekat makam Kiai Rahmat. Ada yang merasa masalah mereka menjadi lebih ringan, ada pula yang merasa diberi ketenangan untuk menghadapi cobaan hidup. Keajaiban dan kisah-kisah tentang makam Kiai Rahmat terus hidup di tengah masyarakat, menjadi legenda yang menginspirasi banyak orang untuk hidup dengan penuh keikhlasan dan kebaikan. Bagi penduduk kampung, Kiai Rahmat tetap hadir di hati mereka, sebagai guru dan teladan yang telah mengajarkan makna hidup yang sesungguhnya.